Namaku Sari, usiaku 21 tahun, dan aku dilahirkan di Bogor, sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan hijau di Jawa Barat. Jalanan di sini masih banyak yang berbatu, selalu diselimuti kabut tebal di pagi hari, dan dipenuhi bisikan tetangga di sore hari. Tapi ketika aku berumur 9 tahun, seluruh duniaku hancur berkeping-keping. Ibu menghilang dari kehidupan kami dalam semalam. Satu pertengkaran keras, pintu dibanting, 2 koper di teras, dan aku tak pernah melihatnya lagi. Ayahku, Bapak Hendra, tinggal bersamaku. Dia bilang sekarang kami adalah tim terbaik, hanya dia dan aku. Dia bekerja sebagai teknisi listrik di PLTA setempat. Orangnya pendiam, selalu serius, dengan kelembutan yang tak pernah diucapkan tapi selalu terasa. Dia bukan tipe pria yang suka memeluk, tapi setiap pagi dia selalu menyiapkan bubur kacang hijau hangat dan teh manis dengan keheningan yang sama seperti orang lain menggunakan kata-kata, "Aku sayang kamu." Aku tumbuh di rumah sederhana beratap genteng dengan dinding bambu yang sejuk di musim hujan dan dingin saat angin kencang. Kami punya televisi tua, seekor kucing malas bernama Chico, dan kebersamaan kami berdua. Tahun-tahun berlalu dengan tenang. Aku bersekolah, lulus SMA, bahkan sempat kuliah 2 tahun di jurusan desain grafis di kampus lokal. Tapi biaya kuliah mahal, dan akhirnya aku memutuskan bekerja di toko batik milik tetangga sambil membantu bapak di rumah. Saat aku berusia 18 tahun, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku dewasa sepenuhnya. Tubuhku berubah menjadi tubuh seorang wanita. Aku mulai memperhatikan bayanganku di cermin, lekuk tubuhku, cara pakaian memeluk pinggulku. Suatu hari aku menemukan kebaya merah tua milik ibu tersimpan di lemari kayu. Bahannya sutra halus, membalut tubuhku dengan ketat, berani. Aku memakainya di suatu sore biasa saat aku sudah berusia 19 tahun, dan sesuatu dalam tatapan bapak berubah. Tidak langsung, tapi seperti angin yang masuk lewat jendela di sore yang panas. Hampir tak terasa, tapi membuatmu merinding. Aku mulai menyadari bagaimana dia menatapku saat aku keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, handuk terlilit asal-asalan, atau saat aku membungkuk mengambil sesuatu dan celana pendek batikku memperlihatkan lebih dari yang seharusnya. Dan aku, sebagai wanita dewasa yang sudah mengerti banyak hal, aku juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tidak secara sadar, tapi aku berjalan lebih dekat dari yang diperlukan, atau duduk di sebelahnya di kursi panjang rotan dengan daster tipis tanpa kemben di dalam. Beberapa malam tangannya jatuh di sandaran kursi, dan aku bersandar tanpa berpikir, membiarkan jemarinya menyentuh rambutku sedikit lebih lambat dari biasanya. Suatu malam tanpa listrik karena badai petir, aku menemukannya merokok kretek di dapur, hanya diterangi oleh kilatan petir. Aku sudah berusia 20 tahun saat itu, seorang wanita dewasa yang tinggal bersama ayahnya. Aku mengenakan sarung batik longgar tanpa alas kaki. Kami saling menatap lama tanpa kata-kata. Sesuatu yang tak terlihat mengelilingi kami. Sebuah jembatan, sebuah garis. Ketegangan yang kami tidak tahu harus dipatahkan atau dilindungi. Setelah itu, semuanya menjadi lebih lambat, lebih berat. Aku kesulitan bernapas saat kami berdua sendirian. Tidak ada sentuhan fisik yang tidak pantas. Tidak ada kata-kata kotor. Tapi semuanya menjadi lebih intim dari yang seharusnya. Sebagai wanita dewasa berusia 20 tahun, aku tahu apa yang aku rasakan salah secara moral, tapi hatiku tidak bisa berbohong. Aku berjalan di rumah dengan pakaian ringan, berpura-pura biasa saja.
Tapi aku tahu dia menyadarinya. Diamnya semakin pekat. Suatu pagi dia membuatkan pisang goreng kesukaanku, seperti saat aku masih kecil dulu. Dengan madu kelapa, dengan perhatian penuh. Aku turun mengenakan kemeja batik panjangnya yang hanya sampai pertengahan pahaku, tanpa celana. Matanya menelusuri kakiku, lalu naik ke mataku. "Kamu sudah sangat dewasa," katanya pelan. "Bapak juga menyadarinya, kan?" jawabku. Kami saling menatap tanpa topeng. Tidak ada lagi ayah dan anak. Ada dua orang dewasa terjebak dalam sesuatu yang tidak sepenuhnya mereka pahami, tapi juga tidak ingin melepaskan. Aku mendekat, memeluknya seperti dulu. Tapi kali ini berbeda. Aku bukan anak kecil lagi. Aku seorang wanita berusia 20 tahun yang tahu persis apa yang aku rasakan. Dia tidak membalas pelukanku. Dia hanya bernapas sangat berat. Itu adalah retakan pertama yang nyata, dan sudah tidak ada jalan kembali. Setelah malam badai itu, semuanya tampak sama, tapi sudah tidak lagi. Di pagi hari, dia masih menyiapkan kopi susu untukku. Dia berangkat kerja pagi-pagi. Rumah berbau roti bakar dan dupa anti nyamuk. Tapi di udara melayang sesuatu yang berbeda. Lebih padat, lebih lambat. Sekarang, di usia 21 tahun, aku seorang wanita sepenuhnya. Saat aku berpapasan dengannya di lorong sempit rumah bambu kami, aku merasakan dia menahan napas. Tatapannya tidak lagi berhenti di mataku, tapi terenun sedetik lebih lama dari yang seharusnya sebelum kembali ke tempatnya. Dan aku tidak membantu. Aku memakai daster panjang longgar tanpa sena dalam di bawahnya. Aku turun tanpa alas kaki. Tahu matanya tertuju pada pergelangan kakiku. Kakiku, caraku berjalan. Kadang aku menemukannya di teras depan. Dia merokok lebih banyak dari biasanya. Menatap jalan kosong seolah mencari jawaban di tatrons yang tak pernah ada. Aku berdiri di belakangnya tanpa bicara. Menunggu. Dia tahu aku ada di sana. Dia tidak bergerak, namun tak pernah pergi. Seolah kami berdua menunggu sesuatu, atau seseorang memecah keheningan. Suatu Sabtu, aku memutuskan membersihkan loteng tempat kami menyimpan hiasan lebaran. Aku memakai celana pendek dan kaos lusuh. Today ada yang istimewa, atau begitu kupikir. Naik di tangga kayu, mencari sebuah kotak, aku merasakan kehadirannya di belakang. Aku menoleh tiba-tiba. Dia menatapku tak bergerak, dengan mata tertuju pada pinggangku, punggungku, pinggiran celana dalam yang terlihat. "Maaf," gumamku. "Aku tidak tahu Bapak ada di sini." Dia tidak berkata apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Tapi diamnya menembusku lebih dari kata-kata apapun. Malam itu kami tidak bicara, makan malam dalam keheningan sempurna. Hanya suara sendok garpu, hanya tatapan kami, dan ketegangan yang seperti bagian dari hidangan. Seminggu kemudian, hujan turun lagi. Dia pulang terlambat, basah kuyup, menggigil kedinginan. Aku memberinya handuk, menghangatkan semangkuk soto ayam, dan duduk di hadapannya dengan jubah tebal tertutup sampai leher, seolah itu bisa menahan apa yang sudah tidak tertahankan lagi. "Kamu sudah bukan anak kecil lagi," katanya tiba-tiba. "Kamu sudah wanita dewasa." Aku menatapnya. Matanya sama seperti saat dia menatapku ketika aku demam dulu. Sama seperti saat dia menyalakan lampu tidurku. Tapi kini bersinar berbeda, seolah menyerah. "Kita masih hanya berdua, Bapak dan aku," jawabku, suaraku gemetar. "Itulah yang sulit," gumamnya. Aku berdiri,
berjalan ke kursinya, memeluknya erat, seolah dengan tubuhku, tubuh seorang wanita dewasa, aku bisa merapikan semua yang berantakan di dalam. Kali ini dia juga memelukku. Lengannya berat, hangat, dan napasnya menyentuh leherku seperti sebuah pengakuan. Kami typing berkata apa-apa lagi, tapi itu cukup untuk tahu bahwa kami akan melintasi sebuah batas. Hanya saja kami beneftu kapan. Musim kemarau tiba seperti belayan panas di atas kulit. Di Bogor, hari-hari terasa panjang, jalanan berbau buah rambutan matang dan dok belapan, dan rumah bambu kami berubah menjadi oven yang lambat di sore hari. Aku berjalan tanpa alas kaki sepanjang waktu, mengenakan daster tipis dari kain katun yang menempel di tubuhku saat berkeringat. Dan dia sudah tidak lagi menghindar untuk menatap. Suatu sore aku keluar dari kamar mandi, dengan rambut tergulung handuk dan tubuh hanya dibalut kimono pendek berwarna krem dari bahan teri. Dia duduk di kursi panjang menonton berita di televisi. Aku berjalan di depannya perlahan, merasakan tatapannya menelusuri kakiku yang terbuka, berhenti tepat di atas lutut. Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu dia merasakannya sama sepertiku. Sebuah pukulan tumpul dari hasrat yang tertahan. "Mau nonton film?" tanyanya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mengangguk. Aku duduk di sebelahnya. Awalnya sentuhannya tidak bersalah. Kepalaku bersandar di pahanya, tangannya di rambutku, seperti berkali-kali sebelumnya. Tapi kini jemarinya bergerak berbeda, lebih lambat, lebih dalam. Seolah dia tidak lagi mengelus anak perempuannya, tapi seorang wanita dewasa yang ingin dia pahami dengan ujung jarinya. Aku bangkit, duduk tepat di sampingnya. Wajah kami sangat dekat. "Bapak menyadarinya?" tanyaku dengan suara rendah. Dia menelan ludah seolah sulit bernapas. "Setiap hari," bisiknya, "dan setiap malam." Aku mendekat sedikit. Dahinya menyentuh dahiku. Kami bernapas bersama. Tidak ada ciuman, tidak ada belayan lebih, tapi semuanya terucap dalam sekejap itu. Keesokan paginya aku terbangun dengan sinar pertama menyusup di antara tirai. Aku mengenakan kaus putih panjangnya yang hampir tidak menutupi apa-apa, dan kaos kaki tebal bergaris. Aku turun ke dapur. Dia sudah ada di sana menyeduh kopi. "Selamat pagi," kataku dengan suara masih mengantuk. "Terlalu pagi," jawabnya tanpa berbalik. Aku duduk, mengamatinya. Gerakan bahunya saat mengaduk sendok. Getaran ringan tangannya saat menuangkan kopi. Saat dia duduk di hadapanku, mata kami bertemu. Kami tidak berkata apa-apa, hanya saling menatap, berulang kali. "Kita tidak bisa," katanya akhirnya. "Aku tahu," jawabku. "Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura tidak merasakannya." Dia berdiri, menitari meja, meletakkan tangannya di pipiku. Jemarinya gemetar. "Apa yang kita lakukan?" bisiknya. "Sesuatu yang sudah tidak bisa dihentikan," jawabku. Dan kemudian dia memelukku, memegangku seolah takut kehilanganku, seolah rumah akan runtuh jika dia melepaskan. Dan aku berpegangan padanya, seolah tidak ada lagi dunia di luar sana. Malam itu, saat kami berdua sendirian, aku duduk di kursi panjang dengan daster bertali halus dan punggung terbuka. Dia mendekat, mengelus bahuku. Itu bukan gerakan biasa. Itu adalah pertanyaan. Dan kulitku, tubuhku adalah jawabannya. Tapi kami masih belum menyeberangi garis itu, hanya menari di atasnya. Hari berikutnya dimulai dengan hujan ringan yang membasahi jendela, seperti seseorang mengelusnya dari luar. Aku sudah berjam-jam tidak tidur,
terbungkus selimut batik, seolah itu bisa melindungiku dari pusing yang kurasakan di dalam. Bukan rasa bersalah, tidak persis. Lebih seperti kecemasan lembut, elektrik, seolah sesuatu penting akan terjadi. Aku mengenakan kemeja katun putihnya, yang selalu berbau sabun dan dirinya. Aku tidak mengenakan apa-apa di bawahnya. Aku berjalan di lorong dalam diam, dengan rambut basah diikat asal dalam sanggul berantakan, dan kaos kaki panjang wol bergaris. Aku terlihat seperti gadis muda, tapi aku merasa sepenuhnya seperti wanita dewasa. Dia ada di dapur dengan kaos gelap dan celana training, mengaduk kopi perlahan, seolah tahu aku mengamatinya dari ambang pintu. Aku duduk di hadapannya, memegang cangkir di antara tanganku. Tatapannya pertama kali meluncur ke kakiku, lalu ke leherku, sampai kembali ke mataku. Ketegangan hampir bisa disentuh. "Kamu tidak tidur?" katanya. "Bapak juga tidak." Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Aku juga. Keheningan pekat jatuh di antara kami. Dia meletakkan cangkirnya, mendekat dan meletakkan tangannya di pipiku. Ini pertama kalinya dia menyentuhku seperti ini. Lembut, seolah ingin menghafal tekstur kulitku. Aku berdiri, tubuh kami berhadapan. "Dan sekarang?" tanyaku. Aku tidak tahu jawabnya, tapi aku tidak ingin lari lagi. Lengannya melingkari pinggangku, kepalaku bersandar di dadanya. Kami bernapas bersama, lambat, dalam, seolah seluruh dunia kami menyusut menjadi sentuhan ini saja. Kemudian saat sore jatuh seperti selimut abu-abu di atas Bogor, aku duduk di kursi panjang dengan jubah ringan. Dia duduk di sampingku, meletakkan tangannya di paha telanjangku, tanpa kata. Aku tidak menjauh. Jemarinya mulai bergerak perlahan, naik, turun, seolah mengukur napasku dengan setiap sentuhan. "Kamu gemetar," bisiknya. "Kenapa Bapak menyentuhku seperti yang tidak pernah sebelumnya?" Dia membungkuk dan untuk pertama kalinya bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman lambat, lembut, hangat. Bukan nafsu, ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang penuh ketakutan dan kelegaan pada saat bersamaan. Kami saling menatap tanpa kata. Malam berlanjut dalam bahasa baru. Bahasa hanya milik kami. Aku tidak ingat kapan kami tertidur. Aku hanya ingat kehangatan tubuhnya di sampingku. Napasnya yang lembut menyentuh leherku, dan gema fajar menyelinap di antara tirai. Kami tidak berbicara, tidak membuat janji, hanya ada dalam ruang melayang itu, seolah waktu memberi kami jeda. Tapi kehidupan selalu memukul balik. Aku terbangun sendirian di tempat tidur. Aku mengenakan jubah linen biru longgar dan tren tanpa alas kaki. Dia ada di dapur menyiapkan kopi. Dia menatapku. Matanya sama seperti biasa, tapi juga berbeda. Lebih berat, lebih hancur. "Semalam itu nyata kan?" bisikku. Dia mengangguk dengan wajah di antara tangannya. "Dan seharusnya tidak." "Tapi itu terjadi," kataku, dan aku tidak menyesal. Kami berpelukan lagi, lebih erat dari sebelumnya, seolah tahu pelukan ini akan menjadi yang terakhir dalam kedamaian. Sore itu, seorang tetangga meninggalkan amplop di kotak surat tanpa pengirim. Di dalamnya, sebuah foto. Kami berdua di teras, tangannya di kakiku. Aku bersandar padanya dengan jubah. Di belakang tertulis dengan tinta hitam, "Kalian pikir tidak ada yang melihat." Jantungku jatuh ke perutku. Tanganku gemetar. Aku berlari ke kamarnya, menunjukkan foto itu. Wajahnya mengeras. "Siapa?" tanyanya dengan suara pecah.
Kami tidak tahu, tapi seseorang tahu segalanya, dan orang itu sudah memulai permainannya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang perlahan mencekik. Bisik-bisik di warung, tatapan di toko roti. Sahabat baikku Dewi berhenti membalas pesan. Di tempat kerjanya, mereka tahu. Meskipun tidak ada yang mengatakannya langsung, mereka tahu. Bapak pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di kantor mereka mulai berbicara. Katanya suatu malam sambil duduk di teras dengan rokok kretek yang hampir habis di tangannya. Atasan bertanya apakah di rumah semuanya baik-baik saja. Aku duduk di sampingnya, mengenakan kebaya pendek batik parang dan kain jarik yang dililitkan longgar di pinggangku. Rambutku tergerai basah setelah mandi sore. Aku tidak peduli lagi siapa yang melihat. Jika mereka sudah tahu, buat apa bersembunyi? Aku tidak malu dengan apa yang kita rasakan, kataku pelan. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi aku malu karena membawamu ke dalam ini. Kamu masih muda, Sari. Kamu layak hidup yang lebih baik dari ini. Aku sudah dewasa, Bapak. Aku yang memilih ini. Aku yang... Suaraku patah. Dia menarik tanganku, menggenggamnya erat. Tangannya kasar, penuh bekas kerja, tapi hangat. Selakin hangat. Malam itu kami tidak tidur. Kami duduk di ruang tamu sampai fajar, hanya berpegangan tangan, diam dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Keesokan harinya, amplop kedua datang. Kali ini di dalamnya ada beberapa foto lagi. Kami di jendela. Aku mengenakan daster tipis. Dia berdiri di belakangku dan trading di bahuku. Foto lain menunjukkan kami berpelukan di dapur. Dan sepiuting. Seluruh desa akan tahu. Kecuali... Tidak ada kelanjutan. Hanya titik-titik yang menggantung seperti ancaman. Ini pemerasan. Bisik Bapak, tangannya mengepal. Mereka ingin sesuatu dari kita. Tapi apa? Uang. Kami tidak punya. Kami hidup sederhana. Gaji Bapak hanya cukup untuk makan sehari-hari. Aku mulai menyelidiki sendiri. Setiap kali ke pasar, aku memperhatikan siapa yang menatapku terlalu lama. Di toko batik tempatku bekerja, aku mengamati pelanggan, mencoba mengenali siapa yang mungkin mengikuti kami. Tapi semua orang terlihat curiga, atau mungkin aku yang paranoid. Suatu sore, saat aku sedang merapikan kain-kain di toko, seorang wanita tua masuk. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak nyaman. Dia membeli sehelai batik tulis, membayar, lalu saat akan pergi, dia berbisik. Hati-hati dengan pilihan yang kamu buat, nak. Tidak semua cinta layak diperjuangkan. Aku membeku. Apa maksud ibu? Tapi dia sudah pergi, meninggalkan aroma melati dan kecemasan yang menempel di udara. Malam itu aku menceritakan semuanya pada Bapak. Dia mendengarkan dengan wajah tegang. Kita harus menemukan siapa yang melakukan ini, katanya. Atau kita harus apa? Tanyaku. Berpisah. Bapak mau aku pergi? Bukan itu, bentaknya, lalu melunak. Maaf, bukan itu. Tapi Sari, jika ini terus berlanjut, hidup kita akan hancur. Pekerjaanku, reputasimu, semuanya. Aku memeluknya, wajahku tenggelam di dadanya. Kalau begitu, kita cari siapa pelakunya, dan kita akhiri ini. Kami memutuskan untuk memasang kamera kecil di teras dan di dekat jendela. Bapak membelinya dengan uang tabungan terakhir kami. Kami menunggu, mengawasi, berharap pelaku akan menunjukkan dirinya. 3 hari kemudian,
kamera menangkap sesuatu. Seorang pemuda, mungkin sekitar 25 tahun, berdiri di seberang jalan, memegang kamera dengan lensa panjang. Wajahnya tidak jelas, tapi ada sesuatu yang familiar. Aku memperbesar gambar di laptop tua kami, mencoba mengenali. Dan kemudian aku ingat, Agus, anak tetangga sebelah yang dulu sering mengajakku keluar saat aku masih SMA. Aku menolaknya berkali-kali dan tidak tersinggung. Apakah ini balas dendam? Atau ada motif lain? Aku akan bicara dengannya, kata bapak dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Jangan bapak, biarkan aku yang menghadapinya. Keesokan paginya, aku mendatangi rumah Agus. Dia membuka pintu dengan senyum sinis. Sari, sudah lama tidak bertemu. Kamu yang melakukan ini? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Melakukan apa? Dia pura-pura tidak tahu, tapi matanya berkilat penuh kepuasan. Foto-foto itu, ancaman itu. Dia tertawa pelan. Kamu pikir hanya aku yang tahu? Setengah desa sudah curiga, Sari. Aku hanya menangkap momen yang tepat. Apa maumu? Dia melangkah lebih dekat, terlalu dekat. Aku bisa mencium bau rokok dan alkohol dari napasnya. Mau, tidak ada yang ku mau. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Dan aku akan memastikan semua orang tahu. Aku menatapnya tajam. Kamu tidak punya hak untuk menghakimi hidupku. Tapi aku punya foto-foto itu, dan besok semua orang akan melihatnya. Jantungku berdegup kencang. Jangan, kumohon. Dia menyeringai. Terlambat, Sari. Sudah kukirim ke grup WhatsApp RT. Mungkin sekarang mereka sudah melihatnya. Aku berlari pulang. Kakiku terasa berat, nafas tersengal. Saat sampai di rumah, Bapak sudah duduk di kursi dengan wajah pucat. Ponselnya berdering terus-menerus. Pesan masuk bertubi-tubi. Mereka tahu, bisiknya. Semua orang tahu. Aku memeluknya. Air mata mengalir di pipiku. Maafkan aku, ini semua salahku. Bukan salahmu, katanya sambil mengelus rambutku. Ini cobaan kita. Malam itu adalah malam tergelap dalam hidup kami. Suara ketukan di pintu, teriakan dari luar, batu-batu kecil dilempar ke jendela. Desa yang dulunya adalah rumah kami, kini menjadi neraka. Dan daknang kekacauan itu, aku membuat keputusan. Aku harus pergi, bukan karena malu, tapi karena jika aku tinggal, Bapak akan terus menderita. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, aku mengemas tas kecil, baju-baju, beberapa foto lama, dan sebuah surat untuk Bapak. Aku tidak menyesal dengan perasaan kita, tapi aku perlu pergi untuk memberimu kesempatan hidup yang lebih baik. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Tunggu aku. Aku meninggalkan surat itu di meja dapur, mencium dahinya yang sedang tertidur pulas setelah malam yang melelahkan, dan pergi dalam sunyi. Bus pagi membawaku ke Bandung, kota yang lebih besar, di mana tidak ada yang mengenalku, di mana aku bisa bernapas tanpa dikutuk. Bandung menyambutku dengan dingin pagi yang menusuk. Kota ini berbeda dari Bogor, lebih besar, lebih hiruk-pikuk, lebih asing. Aku menyewa kamar kecil di gang sempit dekat Pasar Baru. Dindingnya tipis, cat mengelupas, tapi setidaknya tidak ada yang mengenalku di sini. Aku mendapat pekerjaan di sebuah toko bunga kecil milik Ibu Ratna, seorang janda paruh baya yang tidak banyak bertanya. Setiap hari aku merangkai mawar, melati, dan anggrek. Tanganku yang dulu terbiasa menyentuh kain batik, kini belajar kelembutan kelopak bunga. Pekerjaannya menenangkan, tapi setiap malam, saat aku menyiram bunga-bunga di toko yang sudah sepi,
Pikiranku melayang kembali ke Bogor, ke Bapak. Aku membayangkan tangannya, suaranya, cara dia menyebutkan namaku, tidak sebagai ayah, tapi sebagai seorang pria yang merindukan. Sudah 2 minggu aku di Bandung. Aku tidak pernah menghubunginya. Aku tahu dia pasti khawatir, tapi aku juga tahu ini yang terbaik untuknya. Biarkan badai mereda, biarkan desa melupakan. Tapi suatu sore, saat aku sedang menutup toko, seseorang mengetuk kaca pintu. Seorang kurir dengan kotak kecil di tangannya. "Paket untuk Sari," katanya. Aku mengambilnya dengan bingung. Tidak ada nama pengirim. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalam, sebuah bunga nardo putih, bunga favoritku, dan sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan yang kukenali. "Kamu masih ada di udaraku." Air mataku jatuh sebelum aku bisa menahannya. Tanganku gemetar memegang kartu itu. Dia menemukanku. Entah bagaimana, dia tahu aku di sini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit yang retak, memegang kartu itu di dadaku. Apakah aku harus kembali? Apakah sudah aman? Keesokan harinya, aku memberanikan diri menelponnya. Tanganku gemetar saat menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nada sambung terasa seperti selamanya. "Halo," suaranya serak, lelah. "Bapak," aku hampir tidak bisa berbicara. "Sari." Dia terdengar seperti menangis. "Kamu di mana? Kumohon, katakan kamu baik-baik saja." "Aku baik, aku di Bandung. Aku harus pergi, Bapak, untuk melindungi Bapak." "Melindungi aku? Sari, tanpa kamu aku tidak punya apa-apa. Rumah ini kosong, hidupku kosong." Aku menggigit bibirku, menahan tangis. "Bagaimana keadaan di sana? Apakah mereka masih..." "Sudah lebih tenang," katanya. "Setelah kamu pergi, gosipnya mereda. Tapi Sari, aku tidak peduli dengan mereka. Aku peduli padamu. Aku ingin kamu pulang." "Aku tidak bisa, belum." "Kapan?" "Aku tidak tahu." Keheningan panjang. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. "Aku akan menunggumu, berapa lama pun." Kami mengakhiri panggilan, tapi hatiku terasa lebih berat dari sebelumnya. Minggu-minggu berlalu. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan baru di Bandung. Ibu Ratna memperlakukanku seperti anak sendiri, sering membawakan nasi goreng atau bubur ayam untuk makan malam. Aku juga berteman dengan Rani, gadis muda yang bekerja di kafe sebelah. Dia ceria, penuh energi, kebalikan dariku. Suatu malam, Rani mengajakku ke sebuah kafe kecil di sudut jalan. "Kamu terlalu sering menyendiri, Sari. Kamu perlu bersenang-senang sedikit," katanya sambil menarik tanganku. Aku mengenakan dress pendek batik dengan motif parang dan sindal kulit sederhana. Rambutku kuikat setengah, membiarkan sebagian tergerai di punggung. Di kafe itu ramai, penuh dengan anak muda yang tertawa dan berbincang. Aku merasa asing, tapi jaduk sedikit lega. Setidaknya dari sini, tidak ada yang menghakimiku. Kami duduk di pojok, memesan es kopi susu. Rani terus berbicara tentang pekerjaannya, tentang pacarnya yang menyebalkan, tentang mimpinya pindah ke Jakarta. Aku hanya mendengarkan, tersenyum sesekali. Tapi kemudian, aku melihat seseorang di seberang ruangan. Seorang pria, mungkin awal 30-an, duduk sendirian dengan laptop. Wajahnya familiar, sangat familiar. Jantungku berhenti sejenak. Agus, apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia mengikutiku? Aku langsung berdiri. "Rani, aku harus pergi." "Kenapa? Kita baru datang." "Maaf, aku akan jelaskan nanti." Aku bergegas keluar. Jantungku berdegup kencang. Tapi saat aku sampai di jalan, seseorang menarik lenganku. Agus.
"Lepaskan aku," bentakku. "Tenang, Sari, aku tidak akan menyakitimu." "Kamu sudah menyakitiku. Kamu menghancurkan hidupku." Dia melepaskan tanganku. Wajahnya terlihat menyesal. Aku tahu dan aku minta maaf. Aku menatapnya tidak percaya. "Maaf? Kamu pikir maaf cukup?" "Tidak, tapi aku harus mengatakannya. Sari, aku makan itu karena aku cemburu. Karena aku tidak bisa menerimamu memilih dia daripada siapapun. Tapi setelah melihat akibatnya, aku menyesal. Sungguh." "Kenapa kamu di sini?" "Aku tidak mengikutimu. Aku pindah ke Bandung untuk kerja. Ini Hayen Kone." Aku tidak tahu apakah harus mempercayainya. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang terlihat tulus. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Tidak ada. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan ada yang perlu kosma ayahmu." Jantungku berhenti. "Apa?" "Dia sakit, Sari. Dia tidak mau memberitahumu. Tapi beberapa hari yang lalu, dia pingsan di kantor. Mereka membawanya ke rumah sakit. Jantungnya." Dunia terasa berputar. "Apa?" "Dia bilang jangan memberitahumu, karena Dana tidak ingin kamu khawatir. Tapi aku pikir kamu berhak tahu." Aku tidak mendengar apapun lagi. Kakiku sudah bergerak, berlari kembali ke kamarku, mengemas tas dengan terburu-buru. Aku harus pulang. Sekarang. Di tengah malam, aku naik bus pertama kembali ke Bogor. Hati nurani meneriakkan satu nama terus-menerus. Bapak. Bus melaju perlahan di jalan yang gelap. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlalu. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku berdoa. Berdoa agar tidak terlambat. Saat bus tiba di terminal Bogor, matahari baru saja terbit. Aku berlari ke rumah sakit terdekat, bertanya tentang Bapak Hendra. Perawat mengarahkanku ke ruang rawat inap lantai 2. Aku mendorong pintu dengan napas tersengal. Dan di sana, di tempat tidur putih yang steril, dia berbaring dengan mata tertutup. Kabel-kabel terpasang di tubuhnya. Aku mendekat perlahan. Air mata mengalir tanpa henti. "Bapak." Matanya terbuka perlahan. Saat melihatku, wajahnya berubah. Dari kaget, menjadi lega, menjadi bahagia. "Sari, kamu pulang." Aku meraih tangannya, menciumnya. Maafkan aku karena meninggalkanmu." "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu di sini sekarang, itu sudah cukup." Tapi saat aku menatap monitor jantungnya yang berdetak tidak teratur, saat aku melihat wajahnya yang pucat dan kurus, aku tahu ini belum berakhir. Dan trading jendela, bayangan seseorang berdiri, mengamati. Seseorang yang belum selesai dengan kami. Aku tidak meninggalkan sisi Bapak selama 3 hari. Aku tidur di kursi plastik yang keras di samping tempat tidurnya, makan seadanya dari kantin rumah sakit, dan memegang tangannya setiap kali dia terbangun. Dokter mengatakan kondisinya stabil, tapi stres berkepanjangan telah merusak jantungnya. Dia membutuhkan istirahat total dan menghindari tekanan emosional. Tapi bagaimana caranya ketika seluruh hidup kami adalah tekanan itu sendiri? Malam ketiga, saat Bapak sudah tertidur, aku keluar sebentar untuk membeli air. Koridor rumah sakit sepi, hanya terdengar dengung lampu neon dan sesekali langkah kaki perawat. Aku berjalan ke mesin penjual otomatis di ujung lorong, mengenakan dress panjang katun biru muda yang sudah kusut dan sandal jepit. Rambutku diikat asal. Wajahku pasti terlihat lelah. "Sari?" Aku berbalik. Seorang wanita berdiri di belakangku. Wanita tua yang pernah kutemui di toko batik di Bogor,
yang membisikkan peringatan padaku. "Siapa ibu sebenarnya?" tanyaku waspada. Dia melangkah lebih dekat. Di bawah cahaya lampu rumah sakit, aku bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Ada sesuatu yang familiar dalam garis rahangnya, dalam bentuk matanya. "Namaku Lastari," katanya pelan, "dan aku adalah ibumu." Dunia berhenti berputar. Aku tidak bisa bernapas. "Apa?" "Aku ibumu, Sari. Aku yang meninggalkanmu 12 tahun lalu." Kakiku terasa lemas. Aku bersandar di dinding, mencoba memahami. Kenapa sekarang? Kenapa kamu di sini?" Dia menghela napas panjang. "Karena aku mendengar gosip tentangmu dan Hendra. Awalnya aku tidak percaya, tapi kemudian aku melihatnya sendiri. Foto-foto itu, bisikan orang-orang, dan aku tahu aku harus datang." "Untuk apa? Menghakimi kami juga?" "Tidak," suaranya lembut, hampir menyesal. "Untuk memberitahumu kebenaran. Kebenaran yang Hendra tidak pernah berani katakan." Jantungku berdebar. "Kebenaran apa?" Dia menatapku dalam-dalam. "Hendra bukan ayah kandungmu." Aku merasa seperti ditampar. "Apa maksud ibu?" "Ayah kandungmu adalah pria lain. Pria yang meninggalkan kami saat aku hamil. Hendra, dia adalah sahabat terbaikku waktu itu. Dia menawarkan untuk menikahiku, untuk memberimu nama, untuk becoming ayahmu. Dan Naike codakakannya dengan tulus, demen cintaimu seperti darah dagingnya sendiri." Air mataku mengalir. "Jadi kami taking sedarah?" "Tidak, secara biologis tidak." Aku tidak tahu harus merasa lega atau lebih bingung. "Kenapa ibu tidak pernah bilang? Kenapa bapak tidak pernah bilang?" "Karena dia tidak ingin Koping berbeda. Dia ingin kamu menjadi anaknya sepenuhnya. Dan aku pergi karena aku tidak sanggup melihat wajahmu yang mengingatkan pada pria yang meninggalkanku. Itu egoisku. Itu kesalahanku." Aku merosot ke lantai. Tubuhku gemetar. Semua kebingungan, semua rasa bersalah yang kurasakan selama ini tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Kami tidak bersalah, tidak seperti yang kukira. Tapi kenapa ibu memberitahuku sekarang? Karena dia sekarat, Sari. Jantungnya tidak akan bertahan lama. Dan sebelum dia pergi, kamu berhak tahu. Kamu berhak memilih tanpa beban dosa yang tidak ada. Aku menatapnya. Air mata terus mengalir. Apa yang harus kulakukan? Itu keputusanmu. Tapi jika kamu mencintainya, bukan sebagai ayah, tapi sebagai pria, maka cintai dia tanpa rasa takut. Karena kalian tidak melanggar hukum alam atau Tuhan. Kalian hanya dua jiwa yang saling menemukan dalam keadaan yang rumit. Dia meletakkan sesuatu di tanganku, sebuah amplop coklat tua. "Ini akta kelahiranmu yang asli, dan surat dari Hendra yang dia tulis untukmu tahun-tahun lalu, untuk berjaga-jaga jika suatu hari kebenaran harus terungkap." Dia berbalik untuk pergi. Tapi aku memanggilnya. "Ibu, terima kasih." Dia mengangguk, lalu menghilang di lorong yang gelap. Aku kembali ke kamar bapak dengan tangan gemetar. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya, akta kelahiran dengan nama ayah kandung yang tidak kukenal, dan sebuah surat tulisan tangan. "Sari tersayang, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu kebenaran. Aku harap kamu tidak membenciku karena menyembunyikannya. Aku melakukannya karena aku mencintaimu seperti darahku sendiri.
Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Jika suatu hari kamu merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar cinta seorang anak, ketahuilah aku coping termasakannya. Dan ketahuilah juga, aku tidak akan pernah menyesalinya. Karena mencintaimu dalam bentuk apapun adalah hal paling murni yang pernah kurasakan. Pilihan ada padamu. Hiduplah bahagia, Sari, dengan atau tanpa aku. Bapak. Aku menangis tanpa suara di samping tempat tidurnya. Tanganku menggenggam suratnya. Mataku menatap wajahnya yang damai dalam tidur. Keesokan paginya, dokter memberikan kabar baik. Bapak boleh pulang dengan syarat istirahat penuh. Kami kembali ke rumah bambu yang dulu penuh bisikan, tapi kini terasa lebih tenang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore itu, saat aku sedang menyiapkan bubur untuk Bapak, ada ketukan keras di pintu. Aku membuka. Agus berdiri di sana, wajahnya pucat. Sari, mereka tahu kamu kembali, dan mereka datang. Siapa? Sekelompok orang dari desa. Mereka masih marah. Mereka menganggap mereka ingin mengusir kalian. Jantungku tenggelam. Kapan? Sekarang, mereka sudah di ujung jalan. Aku menutup pintu, berlari ke kamar Bapak. Bapak, kita harus pergi, sekarang. Dia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Sari, aku tidak bisa. Bapak harus bisa. Tapi sudah terlambat. Suara-suara keras terdengar dari luar. Teriakan, ancaman. Aku berdiri di ambang pintu, menghadang. Mengenakan kebaya panjang batik dan kain yang dililiti pinggang, rambutku tergerai menutupi bahu. Aku menatap kerumunan dengan mata berapi-api. Kalian ingin menghakimi kami? Teriakku. Kalian pikir kalian lebih suci? Seorang pria tua di depan berteriak balik. Kalian melanggar adat, melanggar moral. Kami tidak melanggar apapun. Aku mengeluarkan akta kelahiran dari sakuku, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia bukan ayah kandungku. Kami tidak sedarah. Tidak ada dosa di sini, kecuali dosa kalian yang suka menghakimi. Kerumunan terdiam. Bisik-bisik mulai tersebar. Lihat sendiri. Aku lemparkan fotokopi akta itu ke tanah. Kami hanya 2 orang yang saling mencintai. Dan jika itu kejahatan, maka penjarakan kami. Tapi hentikan ini. Perlahan, satu persatu, mereka cumai mundur. Mungkin karena malu. Mungkin karena menyadari kesalahan mereka. Atau mungkin karena melihat air mataku yang tulus. Agus maju, mengangkat tangan. Cukup, ini sudah cukup. Mereka tidak bersalah. Dan kalian semua tahu itu. Kerumunan bubar perlahan. Tinggal aku berdiri sendirian di teras. Tubuhku gemetar, air mata mengalir. Bapak muncul di belakangku, memelukku dari belakang meskipun tubuhnya lemah. Kamu sangat berani, Sari. Aku hanya melindungi kita, bisikku. Malam itu kami duduk di teras, menatap bintang-bintang. Tangannya menggenggam tanganku. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku. Kita mulai lagi, di tempat baru, jauh dari sini. Kemana? Bali. Aku punya teman lama di sana. Dia bisa membantuku dapat pekerjaan. Kita bisa mulai hidup baru, tanpa masa lalu. Aku menatapnya. Sebagai apa? Ayah dan anak? Atau... Dia mengangkat daguku, menatap mataku dengan lembut. Sebagai apapun yang kamu inginkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mencium bibirnya. Bukan karena nafsu, tapi karena cinta yang sudah terlalu lama terpendam. Seminggu kemudian,
kami meninggalkan Bogor dengan 2 tas, tabungan sedikit, dan harapan besar. Bus membawa kami melintasi pulau menuju kehidupan baru. Tapi saat bus melaju, aku melihat dari kaca spion sebuah motor mengikuti dari jauh. Dan aku tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Siapa yang mengikuti kami? Apakah ibu, Agus, atau seseorang yang lain? Dan apa yang akan terjadi di Bali? Pulau yang menjanjikan kebebasan, tapi mungkin juga menyimpan rahasia baru. Aku menggenggam tangan Bapak, menatap jalan panjang di depan. Apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Tapi pertanyaan terakhir tetap menggantung di udara. Apakah cinta kami cukup kuat untuk melawan dunia? Atau apakah ada satu pengkhianatan terakhir yang menunggu kami? Jawaban itu akan terungkap di perjalanan selanjutnya.